Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu membalas nikmat-nikmat Allah tersebut. Sehingga dalam sebuah ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Jadi menghitung nikmat saja kita tidak mampu, apalagi kita mau membalas nikmat-nikmat Allah tersebut. Salam salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting, yaitu menghidupkan ilmu agama. Tema kita adalah menghidupkan ilmu agama. Sesungguhnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca dari sejarah para ulama dan kitab-kitab yang mereka tuliskan, maka kita akan dapatkan informasi yang sangat penting di antara yang mereka sampaikan, bahwa seseorang yang hendak belajar agama, maka dia tidak boleh berhenti dalam satu waktu. Dia harus belajar agama itu sampai akhir dari kehidupan dia. Misalnya satu ungkapan yang sangat terkenal yang menyebutkan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Dan ada ungkapan yang lain yang disebutkan oleh salah seorang ulama yang terkenal, ulama tabi'in, dan ini disebutkan di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, ahli pendidikan Islam yang bernama Al-Imam Ibnu Jama'ah. Nah, Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab beliau ini menyebutkan ungkapan seorang ulama tabi'in terkenal, yaitu Sa'id bin Jubair. Apa kata Sa'id bin Jubair? Beliau mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu masih bisa disebut orang berilmu jika dia mau terus belajar. Dia tidak berhenti belajar. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Apabila dia meninggalkan belajar, dia berhenti belajar dan ia menyangka bahwa dirinya sudah kaya dengan ilmu dan ia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun. Maka ia adalah orang yang paling jahil. Jadi dalam Islam, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya. Tidak pernah berhenti belajar. Karena dengan dia terus belajar, dia dapat mengetahui ya, bahwa ada di antara yang dia pelajari sebelumnya yang mungkin belum begitu tepat. Maka dengan dia belajar terus, tidak berhenti belajar, maka dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan dari amalan-amalan kita, amalan-amalan beliau sebelumnya. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memang di dalam Islam kita tidak memaksumkan satu tokoh-tokoh agama, ya. Di dalam Islam kita diminta untuk tidak mengikuti sesuatu bila kita tidak mengetahui. Sebuah ayat Al-Quran yang sangat terkenal, misalnya kita bisa sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak mengandalkan penjelasan dari seseorang ulama kalau belum ada kejelasan dari sumber hukum yang diakui dalam agama ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Ada berbagai redaksi lainnya dari ungkapan beliau ini. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian mengikuti, berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Dan para musyaikh yang Allah muliakan, kita sudah banyak belajar dari kisah seorang yang sebelumnya diakui sebagai tokoh agama di tengah-tengah masyarakat Arab. Dan tokoh agama ini beliau hidup sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama tokoh agama itu adalah Amru bin Luhai. Nah, Amru bin Luhai inilah yang telah membawa ajaran penyembahan berhala ke negeri Mekah. Jadi sebelum adanya ajaran yang disampaikan oleh Amru bin Luhai ini, maka penduduk Arab pada saat itu masih belum menyembah berhala, masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi setelah Amru bin Luhai ini datang ke Syam, ya, lalu di Syam beliau melihat masyarakat Syam menyembah berhala, maka beliau pun kemudian mengambil satu berhala dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Berhala itu namanya Hubal. Lalu lama-kelamaan berhala pun semakin banyak di dalam Ka'bah dan sekitar Ka'bah, sehingga jumlahnya ketika diutus Nabi kita Muhammad SAW jumlahnya sudah 360 buah berhala. Nah, para musyaikh yang Allah muliakan, salah seorang penulis sirah terkenal yaitu Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bagaimana cara beragamanya orang Arab, ya, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, di halaman 51, ya, penulis kitab ini mengatakan Diyanatul Arab, ya, keagamaan orang-orang Arab. Yang disebutkan oleh beliau di sini, kana ma'dhamul arabi yadinuna bidini Ibrahim alaihi salam mundu an nasha'at dzurriyyatuhu fi Makkah wa intasharat fi jaziratil Arab. Kata beliau, ya, kebanyakan orang Arab beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak keturunan Ibrahim itu tiba di Jazirah Arab, yaitu tiba di Mekah, wantasyarat fi jaziratil Arab, dan keturunannya kemudian tersebar di seluruh Jazirah Arab. Fakanu ya'buduna Allah wa yuwahhidunahu wa yaltazimuna bi sya'airi dinihil hanif. Dan orang-orang Arab, mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan berkomitmen dalam melakukan syiar-syiar agamanya yang hanif. Hatta tala alaihimul amadu wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Sehingga berlalulah waktu yang demikian lama sehingga mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka. Nah, jadi karena masyarakat Arab sudah tidak lagi diutusnya Rasul, tidak ada lagi diutusnya Nabi di tengah-tengah mereka setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka masyarakat Arab kemudian tidak hanya menyembah Allah lagi, tapi mereka sudah menyembah berhala. Ya. Dan lama waktunya, kalau dalam kita baca dalam kitab-kitab sejarah yang lain, itu menyebutnya sampai 600 tahun lebih. Ya, jadi selama 600 tahun lebih Allah tidak lagi mengutus Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke tengah masyarakat Arab. Maka mereka pun kemudian tersesat, ya, mereka pun kemudian menyembah berhala. Illa annahum baqiya fihim at-tauhid wa iddatu sya'airi min hadzal din. Melainkan hanya tinggal pada orang Arab tersebut tauhid dan sejumlah syiar-syiar agama ini.
Jadi memang ketika masyarakat Arab belum menerima ajaran yang baru yang disampaikan oleh Amr bin Luhai, mereka masih memegang teguh agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam. Hatta jaa Amr bin Luhai raisu Khuza'ah, sehingga datanglah seorang tokoh agama yang bernama Amr bin Luhai, pemimpinnya Khuza'ah. Wa kana qad nasha'a ala amrin 'azim minal ma'ruf was sadaqah wal hirs ala umurid din. Amr bin Luhai ini tumbuh sebagai orang yang sangat perhatian terhadap kebaikan-kebaikan. Ia sering bersedekah. Dia juga sangat perhatian terhadap masalah-masalah agama. Fa'ahabbahun nasu wadanu lahu. Sehingga masyarakatnya mencintainya dan mendekatinya. Dhanna minhum annahu min akabiril ulama wa afadhil awliya. Dengan anggapan dari mereka, dari masyarakatnya, bahwa Amr bin Luhai itu adalah ulama terbesar dan wali yang paling utama. Kenapa masyarakat sampai begitu cinta pada Amr bin Luhai? Karena mereka menganggap Amr bin Luhai ini adalah min akabiril ulama wa afadhilil awliya. Ulama terbesar dan wali terutama, wali yang paling penting. Thumma innahu safara ila Syam. Diceritakan berikutnya oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab beliau ini Ar-Rahiqul Makhtum. Kemudian Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke Syam. Fara'ahum ya'budunal awthan. Lalu beliau melihat masyarakat Syam menyembah berhala. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqa. Lalu ia menganggap perbuatan menyembah berhala itu bagus, baik. Wa dhannahu haqqa. Dan ia menyangka itu perbuatan yang benar. Kenapa dia menyangka perbuatan benar? Li'anna Syama mahallur rusuli wal kutub. Karena Syam, negeri Syam, itu adalah tempat diutusnya Rasul-Rasul dan diturunkan kitab-kitab. Jadi tidak mungkin negeri Syam itu masyarakatnya sampai tersesat. Karena negeri Syam adalah tempat diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Ini alasan dari Amr bin Luhai. Faqadama ma'ahu bihubal wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Wada'a ahla Makkah ila syirki billahi fa'ajabuh. Lalu dia pun pulang ke Mekah dengan membawa berhala Hubal dan memasukkan berhala Hubal itu ke dalam Ka'bah. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.